Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari yang indah ini, Tuhan izinkan kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan senantiasa memberkati supaya mereka boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Mari kita sama-sama membuka Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ke-3. Kalau sudah saudara ketemu, akan saya bacakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan yang untuk selama-lamanya. Ya, saya akan baca ulang lagi di ayat yang ke-1, yaitu sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ayat ini membawa kita yaitu supaya apa? Rukun mendatangkan berkat. Nah, saudaraku yang kasih, di ayat yang ke-1 ini adalah seruan kekaguman akan betapa baik, indah, ya, menyenangkan jika saudara-saudara itu dapat hidup bersama dalam kerukunan dan kesatuan. Nah, tentunya di dalam lingkungan kita, saudara, tentunya di dalam lingkungan kita ada istilah apa, saudara? Yaitu RT dan juga RW. Maksudnya apa? RT itu adalah rukun tetangga dan RW itu adalah rukun warga. Ini tujuannya apa? Untuk membangun kerukunan, saudara, antar warga dalam lingkungan yang kecil. Nah, mengapa kerukunan itu, saudaraku yang kasih, sangat penting? Nah, karena apa, saudara? Sebab bila masing-masing warga itu, saudaraku yang kasih, memiliki hubungan yang dekat dan saling mengenal satu sama yang lain, saudara, mereka akan bisa bekerja sama dan saling tolong menolong. Nah, saudaraku yang kasih, ada pepatah yang mengatakan begini, saudara. Bersatu kita teguh, ya, bercerai kita runtuh. Atau juga ada pepatah Jawa yang sering kali kita celah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Keduanya itu menggambarkan, saudara, adalah apa? Dampak yang luar biasa. Ada kuasa, ada berkat, ya, dan sesuatu yang bermakna apabila persatuan dan kesatuan di antara umat manusia. Nah, dalam ayat ini, saudara, ayat 1 dikatakan apa? Menekankan bahwa persatuan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dalam persatuan itu dan keharmonisan di antara umat Tuhan adalah apa, saudara? Kehendaknya yang membawa berkat, apa, saudara?
dan sukacita yang melimpah. Bahkan digambarkan seperti apa? Minyak yang baik dan embun yang menyegarkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas saudara menyatakan bahwa kerukunan antara umat Tuhan itu merupakan apa saudara? Sesuatu yang baik, yang indah, yang memiliki apa? Nilai istimewa di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, mari kita sama-sama membangun kerukunan kita dalam persatuan. Ya, karena Tuhan katakan apa? Itu merupakan satu bagaimana Tuhan akan memberkati, yaitu apa? Persatuan dan keharmonisan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan ayat yang dalam Matius pasal 18 sana ayat 19 dikatakan apa? Jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, di sini apa? Hidup dalam kerukunan adalah kehendak Tuhan. Ya, dari Tuhan memiliki satu apa? Supaya umatnya itu saudara rukun. Kalau umatnya rukun, mempunyai keharmonisan, maka di situ Tuhan mencurahkan berkatnya. Berkat dan apa? Sukacita yang melimpah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya persatuan di dalam hidup kita, dalam anak-anak Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan harus selalu rukun dan apa? Bersatu. Ya, jangan ada apa? Kebencian, terus apa? Permusuhan, pertengkaran, terus apa lagi saudara? Sakit hati, ya, dan sebagainya. Tetapi di sini apa? Itu akan menghambat saudara. Menghambat apa? Menghambat berkat Tuhan bagi kita, saudara apa? Untuk kita menikmati. Sebaliknya saudara, jika kita rukun, ya, dan bersatu dalam bersatu, segala berkat akan dicurahkan. Ya, seperti ayat yang ketiga katakan apa? Sebab di sanalah apa Tuhan? Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kasih. Tentunya ini menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau diberkati, mari kita belajar untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dengan umat Tuhan. Kita bersatu membangun apa? Di sana kita akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, dalam setiap komunikasi itu ya, komunitas ya, gereja pasti banyak perbedaan. Namun jangan sampai apa? Membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain atau menyepelekan orang lain. Memang betul dalam komunitas gereja itu pasti banyak perbedaan. Di dalam jemaat Tuhan pun banyak perbedaan. Tetapi jangan menyepelekan atau membuat merasa tidak memerlukan. Nah, kalau kita tentunya sesuatu hal yang sangat menarik. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, kalau
pada malam hari ini Tuhan menginginkan kita apa saudara? Untuk bersekutu dengan baik. Seperti di ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apa saudara? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Puji Tuhan saudaraku yang kasih, malam hari ini menjadi perenungan kita. Mari kita bangun persekutuan, kerukunan kita di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Buat malam hari yang indah ini, Tuhan izinkan, ingatkan kembali supaya kami sebagai umat-umat itu menjadi satu kesatuan yang baik. Karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Supaya kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, dalam usaha, dimanapun kita berada. Tuhan inginkan kita menjadi berkat dan menjadi satu kesatuan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam setiap umat Tuhan yang mendengarkannya dimanapun berada. Nama Tuhan tetap dipuji dan diperlukan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.